Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-6, karya Koh Ping Ho. Pedukuhan yang dijadikan sarang oleh gerombolan serigala hitam terletak di sebelah barat pantai Kali Serang. Seluruh penduduk di situ telah menjadi pemeluk agama baru yang dibawa oleh Bagawan Siddha Kalagana, yaitu agama Batari Durga. Kehidupan Bagawan itu beserta semua anak buahnya, yaitu yang merupakan pasukan serigala hitam, semuanya dijamin oleh para penduduk yang hidup sebagai petani dan nelayan. Penganut agama baru ini telah berkembang dan kini kampung itu menjadi makin besar karena orang-orang dari lain pedukuhan banyak pula yang datang menjadi pengikut Bagawan Siddha Kalagana. Karena pengaruh sihir dan tenung yang disebarkan oleh pendeta itu kepada penduduk yang bodoh dan tahayul, maka mereka itu tidak merasa betapa miskin keadaan mereka. Hampir sebagian besar penghasilan mereka diberikan kepada pendeta itu belaka. Mereka menganggap bahwa Bagawan Siddha Kalagana sebagai seorang dewa kalon, yaitu seorang dewata yang menjelma menjadi manusia. Mereka percaya penuh ketika pendeta itu menyatakan bahwa Bagawan Siddha Kalagana sesungguhnya adalah Sang Hyang Shiva itu sendiri. Dan sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa pada waktu itu, Batari Durga adalah Syakti atau istri daripada Sang Hyang Shiva. Di tengah-tengah perkampungan itu, dekat sekali dengan pantai Kali Serang di bagian menikung, oleh Bagawan Siddha Kalagana dibangun sebuah candi yang amat luas. Sebetulnya bukan merupakan bangunan candi yang utuh, akan tetapi lebih tepat disebut kelompok tempat pemujaan yang dijadikan pula tempat tinggalnya. Tempat ini dikelilingi oleh pagar bata yang tinggi, merupakan tempat tertutup. Tidak saja pagar batu itu tinggi, akan tetapi juga pada tiap sudut dipasangi tempat penjagaan, sehingga hampir merupakan sebuah benteng. Hanya ada 2 pintu pada pagar batu itu, yaitu pintu gerbang besar yang berada di depan, dan sebuah pintu kecil di bagian belakang, yaitu yang menghadap sungai. Tidak sembarang orang dapat memasuki pintu gerbang itu, kecuali pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu diadakan pemujaan di dalam candi yang terletak di tengah-tengah kelompok bangunan yang dikurung pagar bata itu. Pada waktu diumumkan saat pemujaan, maka pintu gerbang itu dibuka, dan orang-orang kampung diperkenankan masuk ke dalam untuk melakukan pemujaan secara bersamaan di tempat yang telah disediakan. Keadaan di dalam lingkungan pagar bata sungguh amat luar biasa. Pertama-tama di sebelah dalam pagar terdapat rumah-rumah petak kecil yang berjajar, dan disinilah para anak buah serigala hitam tinggal. Mereka ini tidak saja bertugas sebagai pasukan yang melindungi agama Sang Batari yang agung, akan tetapi juga sebagai penjaga benteng dan sebagai murid-murid Bagawan Siddha Kalagana. Anak buah pasukan serigala hitam yang kesemuanya berjumlah 39 orang ini hidup membujang dan tidak beristri, karena beristri merupakan pantangan besar bagi seorang murid Sang Bagawan. Di tengah-tengah lingkungan rumah-rumah para muridnya itu, terdapatlah apa yang disebut candi yang sebenarnya merupakan istana tempat tinggal Bagawan Siddha Kalagana. Sebuah bangunan yang amat besar dan megah yang dihiasi dengan patung-patung wanita telanjang yang amat indah buatannya. Bangunan ini mempunyai bagian-bagian terpisah. Ada bagian yang disebut ruang pemujaan, di mana terdapat sebuah patung Sang Batari Durga yang disembah-sembah. Ada pula bagian kesenian, di mana seringkali diadakan tari-tarian yang katanya untuk menghibur hati Sang Batari dan suaminya, yaitu pendeta tersebut. Ada ruangan tempat pembuatan patung-patung, di mana bekerja ahli-ahli pahat yang amat pandai. Ahli-ahli ini sebagian besar adalah hasil penculikan dari daerah Mataram dan Shailendra. Yang paling hebat adalah kamar tempat Sang Bagawan Siddha Kalagana, sebuah kamar besar dan penuh dengan patung-patung indah sekali. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, semua bagian di dalam bangunan besar ini, terutama sekali kamar dari Sang Batari dan suaminya, amat dirahasiakan dan tak seorang pun termasuk para anggota serigala hitam diperbolehkan memasukinya. Kalau ada orang luar masuk ke dalam perkampungan di pinggir Kali Serang itu, ia akan merasa amat terheran-heran karena tidak melihat adanya gadis-gadis muda yang cantik. Yang ada hanya beberapa orang gadis saja, akan tetapi mereka ini bermuka buruk atau bercacat. Akan tetapi, kalau sudah diberitahu
Mengertilah dia bahwa semua perawan yang berwajah lumayan dan bersih diharuskan menjadi pelayan dari Sang Mahabatari. Akan terheranlah orang apabila ia masuk ke dalam bangunan besar itu, karena disitulah semua perawan itu berada. Tidak kurang dari 40 orang gadis-gadis muda mendiami bangunan itu, melakukan pekerjaan sebagai pelayan, dan tempat itu merupakan sebuah penampungan anak-anak dara atau semacam harem dari seorang pangeran atau raja. Orang luar, termasuk juga para anggota Serigala Hitam, tidak boleh mengadakan hubungan dengan para pelayan Sang Batari ini. Hanya pada saat Sang Batari mengadakan pesta di mana diadakan tari-tarian diiringi oleh gamelan, barulah orang luar dapat melihat dan berhubungan dengan mereka itu. Dengan demikian, maka penghuni bangunan besar yang penuh dengan patung-patung indah itu hanyalah Bagawan Sidakalagana sendiri bersama 40 orang dara jelita itu. Ketika Bagawan Sidakalagana dan rombongannya memasuki kampung halamannya membawa Candradewi yang cantik jelita, mereka disambut dengan girang oleh penduduk. Tentu saja mereka tidak mengira bahwa Candradewi dibawa dengan paksa atau diculik, dan mengira bahwa Sang Mahabatari telah memilih seorang pelayan baru. Dan ini berarti bahwa malam nanti akan diadakan pesta keramaian. Pesta inilah yang merupakan daya penarik bagi para pemeluk agama baru ini, karena di dalam pesta itu, Bagawan Sidakalagana sengaja membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengumbar hawa nafsu, membiarkan iblis merajalela dan menguasai perasaan serta iman, sehingga di dalam pesta pora ini terjadilah hal-hal yang amat mengerikan. Hal-hal yang amat cabul dan yang kesemuanya dilakukan oleh orang-orang itu tanpa disadarinya, karena mereka berada di dalam pengaruh setan dan iblis yang didalangi oleh Bagawan Sidakalagana. Malam itu Sang Purnama menyinari permukaan bumi sepenuhnya. Kalau di lain tempat bulan mendatangkan cahaya indah dan mengusir semua kengerian dalam gelap, adalah di tepi sungai Serang itu bahkan mendatangkan hawa dingin yang menyeramkan. Cahaya bulan yang keemasan itu seakan-akan menambah daya hidup dari para demit, setan, dan iblis di daerah itu, menimbulkan suara-suara yang aneh dan menyeramkan, dan setiap bayangan disinari bulan merupakan bentuk raksasa yang dahsyat. Keadaan sunyi sepi, kecuali dari arah benteng di pedusunan itu, di mana Sang Bagawan Sidakalagana sedang mengadakan pesta, dan dari sanalah datangnya bunyi-bunyian gamelan yang ganjil pula. Memang Bagawan Sidakalagana selain membawa agamanya dan tari-tarian serta gamelan dari negerinya, gamelan dan tari-tarian yang biasanya di tanah Hindu diadakan untuk memuja Dewa Ular. Gamelan itu terdiri daripada bunyi-bunyian yang melengking, keluar dari 3 batang suling berbentuk ular, diiringi oleh suara gendang yang dari jauh terdengar seperti suara air dipukul. Dusun itu tampak sunyi karena semua penghuninya tidak melewatkan kesempatan itu untuk datang mengunjungi pesta Sang Batari Durga yang diadakan semeriah-meriahnya di ruang seni sebelah kiri bangunan besar itu. Air Kali Serang mengalir perlahan, tidak mempedulikan semua peristiwa itu, mengalir terus menuju ke utara dengan tenangnya. Sebuah getek, yaitu perahu yang terbuat dari bambu yang diikat berjajar, bergerak perlahan terbawa oleh aliran air sungai menuju ke dusun itu. 2 orang muda berdiri di atas getek sambil menggerakkan dayung dari bambu pula. Mereka ini tak lain adalah Indrayana dan Pancapana yang mengikuti perjalanan rombongan Bagawan Sidakalagana yang membawa lari Candradewi. Setelah dekat dengan pedusunan itu, mereka lalu mempergunakan jalan air, karena lebih aman dan mudah memasuki dusun dari sungai daripada mengambil jalan darat. Mereka bermaksud memasuki dusun itu secara diam-diam agar dapat menyergap dan menolong kawan mereka dengan tiba-tiba dari dalam dusun. Ketika mereka telah tiba di dekat dusun, Indrayana melihat benda-benda terapung di atas air yang amat menarik hatinya. Sinar bulan yang tidak begitu terang cukup menyinari benda-benda itu yang nampak seperti bertangan dan berkaki. "Kakang Mas Pancapana, lihat, apa yang terapung-apung itu?" Pancapana memandang dengan penuh perhatian. "Seperti tubuh manusia," katanya. "Mari kita dayung getek kita ke sana." Kedua orang itu meluncur cepat ke tempat benda-benda yang terapung-apung. Setelah dekat mereka memandang penuh perhatian.
Ya jagat Dewa Batara. Tiba-tiba Pancapana menyebut nama Dewata dan mukanya berubah pucat. Juga Indrayana berdiri terkesima seperti berubah menjadi patung. Ternyata benda-benda terapung itu adalah tubuh 3 orang anak kecil yang telah menjadi mayat. Indrayana dapat menguasai perasaannya lebih dulu dan ia lalu mengulur tangan, menjangkau sebuah daripada 3 mayat itu dan mengangkatnya ke atas getek. Meremang bulu tengkuk mereka ketika menyaksikan keadaan mayat anak kecil itu. Agaknya jantung anak itu telah dirusak. Gusti yang Maha Agung, seru Indrayana. Iblis manakah yang sanggup melakukan kekejaman seperti ini? Pancapana dan Indrayana saling pandang dan menduga-duga, akan tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Mari kita angkat dan mengubur ketiganya baik-baik, kata Pancapana. Indrayana setuju dan mereka lalu berusaha mengambil 2 mayat lain yang masih mengambang di atas air. Akan tetapi pada saat itu air kali tergoncang hebat dan busa air memercik keras. Kepala seekor buaya besar tersembul di permukaan air dan menyambar ke arah mayat anak kecil itu. Kurang ajar, seru Pancapana marah, dan secepat kilat pemuda perkasa itu telah mengambil gendewanya. Lalu 2 batang anak panah meluncur cepat dan dengan tepat sekali menancap pada kedua mata buaya itu. Bagus sekali Kakang Mas, Indrayana memuji sambil tersenyum memandang binatang yang kini berenang dengan liar di dalam air, lalu memukul-mukulkan ekornya dan menggeliat-geliat. Air sungai menjadi hitam di bawah sinar bulan, tanda bahwa air itu telah bercampur dengan darah yang keluar dari sepasang mata buaya itu. Tak lama kemudian tampaklah tubuh buaya yang besar itu mengambang dengan perutnya ke atas. Perut itu keputih-putihan berbeda dengan punggungnya yang hitam dan kasar. Indrayana dan Pancapana lalu mengangkat 2 mayat anak kecil tadi ke atas getek. Tiba-tiba air bergelombang makin besar dan kini tersembullah kepala belasan ekor buaya yang besar-besar. Bukan main kagetnya Indrayana melihat hal ini. Menghadapi seekor 2 ekor saja masih terkawan oleh mereka. Akan tetapi belasan ekor binatang buas ini benar-benar merupakan bahaya maut. Sekali saja ekor mereka yang kuat itu memukul getek, mereka akan terguling di dalam air dan akan tewas. Dimas Indrayana, cepat dayung getek ke tepi, seru Pancapana. Mereka lalu mengerahkan tenaga dan mendayung getek itu ke pinggir, dikejar oleh barisan buaya itu. Setelah berada di dekat tepi, Indrayana dan Pancapana melompat ke darat sambil memondong 3 mayat anak-anak itu. Mereka berdiri memandang ke air sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh berbahaya, kata Indrayana melihat betapa dengan buasnya buaya-buaya itu menyambar getek. Terjadi pergulatan sebentar ketika binatang-binatang itu memperebutkan getek yang sudah kosong, dan tak lama kemudian getek itu menjadi hancur lebur. Pecahan-pecahan bambu terapung dan terbawa oleh air. Setelah melampiaskan amarah mereka kepada getek kosong itu, buaya-buaya tersebut lalu menyelam kembali dan lenyap dari pandangan mata. Juga buaya yang telah tewas karena 2 batang anak panah Pancapana tadi tak nampak lagi. Agaknya diseret ke dasar sungai oleh kawan-kawannya. Indrayana dan Pancapana lalu menggali tanah di tepi sungai dan mengubur ketiga mayat anak kecil tadi. Melihat kondisi mayat-mayatnya, mereka menduga bahwa peristiwa keji itu terjadi belum begitu lama. Setelah mengubur ketiga mayat anak kecil itu baik-baik, kedua pemuda gagah perkasa itu lalu berjalan mengendap-endap menuju ke dalam dusun tersebut. Ternyata semua rumah di dalam dusun telah kosong dan tak seorang pun nampak berada di situ. Indrayana menggeleng-gelengkan kepala melihat keadaan rumah-rumah yang lebih patut disebut gubuk-gubuk miskin sekali itu. Tak lebih baik daripada gubuk-gubuk yang berada di tengah sawah dalam dusun-dusun di kerajaan Shailendra. Kemudian mereka menuju ke bangunan besar di tengah kampung itu. Begitu tiba di dekat pagar bata, Indrayana dan Pancapana merasa heran, karena sesungguhnya bangunan yang dikelilingi pagar kuat ini merupakan sebuah keraton kerajaan kecil. Apalagi ketika melihat adanya penjaga-penjaga di sudut tembok. Mari kita serbu penjaga-penjaga itu, bisik Indrayana. Jangan, jawab Pancapana. Sebelum mengetahui bagaimana keadaan Chandra Dewi,
Lebih baik kita menghindarkan setiap pertempuran. Mari kita masuk dari bagian lain yang tak terjaga. Mereka lalu mengambil jalan memutar dan tiba di sebelah kanan bangunan. Pancapana lalu menggunakan pedangnya untuk memotong sebatang cabang pohon yang panjang yang ada cabangnya, lalu mengaitkan cabang itu pada tembok di atas. Dengan mudah saja ia lalu naik melalui cabang itu ke atas tembok dan memberi isyarat kepada Indrayana untuk naik pula. Demikianlah, tanpa diketahui oleh penjaga yang kurang memperhatikan, karena mereka mencurahkan perhatian mereka kepada pesta yang sedang berlangsung di dalam dan menyesali nasib karena kebetulan sedang bertugas menjaga sehingga tidak dapat segera ikut menikmati pesta itu, kedua pemuda itu dapat masuk dengan mudah. Sambil bersembunyi di bawah bayangan gedung itu, mereka mendekati bangunan dan diam-diam mereka amat kagum melihat ukiran-ukiran indah dan patung-patung yang dipasang di sekitar bangunan. Patung-patung itu kesemuanya telanjang dan amat indah buatannya. Terutama bentuk patung-patung itu benar-benar dikerjakan oleh seorang ahli yang pandai. Akan tetapi perasaan kagum karena keindahan ukiran itu tercampur oleh perasaan segan, sungkan, dan jengah, karena jelas sekali tampak bahwa si pembuat patung itu ingin menonjolkan sifat ketelanjangan patung itu sehingga mengarah kepada kecabulan. Agaknya pembuat patung itu sengaja mencurahkan keahliannya untuk membuat bagian-bagian tubuh yang biasanya tertutup menjadi bagian yang paling menarik. Tiba-tiba terdengar Pancapana mengutuk perlahan. Indrayana menengok dan melihat kawannya itu sedang berdiri di depan sebuah patung yang juga bertelanjang bulat, dan patung itu adalah patung Dewi Sri, istri dari Sang Hyang Wisnu. Setelah menyembah patung Dewi Sri itu, Pancapana lalu menarik tangan Indrayana untuk meninggalkan tempat itu dan ia menyumpah-nyumpah. Ini penghinaan besar kepada para dewata. Begawan Sidakalagana itu agaknya gila, kata Indrayana sambil mendekatkan telunjuk pada bibirnya. Dengar Kang Mas, ada suara. Ketika mereka mendengarkan dengan lebih teliti, benar saja, di antara suara gamelan yang dipukul di ruang sebelah kiri bangunan besar itu, terdengar suara lain seperti orang memukul-mukulkan sesuatu di atas batu. Pemahat patung, bisik Pancapana. Dia sendiri adalah seorang yang telah mempelajari ilmu kesenian ini, maka suara itu cukup jelas baginya. Setiap orang sedang berpesta. Mengapa pemahat itu bekerja seorang diri? Ayo kita lihat, ajak Pancapana. Akan tetapi kita perlu mencari di ajang Dewi. Lebih baik mencari dari sebelah sini. Kurasa Chandra Dewi dikurung dalam bangunan ini. Ayo. Mereka lalu memasuki pintu bangunan itu dari sebelah kanan dan menuju ke arah suara orang memahat patung tadi. Lorong-lorong di dalam bangunan itu semua diukir indah dan diterangi dengan lampu-lampu minyak yang cukup terang. Pada dinding kanan kiri terdapat ukiran yang menggambarkan para dewa di kayangan. Akan tetapi semua dewata itu bersujud dan menyembah seorang dewi yang cantik jelita dan telanjang bulat, yaitu Dewi Durga. Alangkah ganjilnya gambar-gambar ini bagi Indrayana dan terutama bagi Pancapana yang memuliakan dewa-dewa itu. Suara orang memahat batu itu makin keras dan akhirnya kedua pemuda itu mengintai ke dalam sebuah ruangan yang terang benderang dan luas. Mereka menahan napas ketika menyaksikan ruangan yang luar biasa itu. Di situ penuh dengan patung-patung yang amat indah. Patung-patung wanita telanjang dalam berbagai kedudukan, dan mereka tidak kenal siapakah patung-patung itu, karena nampaknya seperti muka orang biasa, seperti wajah perawan-perawan kampung yang cukup manis. Sebagian besar patung-patung itu masih belum selesai, dan dapat diduga bahwa di situ biasanya bekerja banyak sekali ahli patung, karena masih nampak bekas-bekas tempat mereka bekerja. Akan tetapi pada saat itu, yang bekerja di dalam ruangan besar itu hanya seorang diri saja, seorang laki-laki tua yang kurus kering dan berambut panjang. Dengan asiknya, pemahat tua itu sedang menyelesaikan sebuah patung yang lain daripada yang lain, karena patung ini bukanlah patung seorang wanita telanjang, melainkan patung Begawan Sidakalagana sendiri. Kepala dan bagian tubuh atas telah selesai, dan pemahat itu sedang berlutut mengerjakan bagian bawah. Indrayana dan Pancapana saling pandang karena takjub melihat keindahan patung itu.
Mereka merasa seakan-akan berhadapan dengan begawan itu sendiri. Demikian hidupnya patung itu sehingga mata patung itu seolah-olah bergerak dan hidup. Akan tetapi tiba-tiba Pancapana memegang lengan Indrayana dan berbisik dengan suara gemetar. "Dia adalah Pancipurna, ahli patung Mataram." Sebelum Indrayana bisa bertanya, pangeran itu lalu menarik tangannya dan menyerbu ke dalam ruangan itu. Akan tetapi aneh sekali, ahli patung itu seakan-akan tidak mempedulikan mereka dan tetap bekerja dengan tekunnya. "Paman Pancipurna," seru Pancapana sambil mendekati orang itu. Barulah kakek itu menengok dan melihat Pancapana. Ia memandang dengan bengong dan pucat. Kemudian tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan menangis. "Gusti Prabu, ampunkan hamba. Sudah tibakah saatnya Paduka datang menjemput nyawa hamba?" Pancapana tertegun. Orang itu tentu telah berubah ingatannya dan menganggap bahwa dia adalah mendiang Sang Prabu Sanjaya, ayahnya. Ia maju mendekat dan kembali ia tertegun ketika ia menyaksikan betapa kedua kaki kakek tersebut terikat oleh belenggu besi yang panjang sehingga tak mungkin kakek itu bisa melarikan diri. "Aduh Paman Pancipurna, bagaimana kau bisa sampai menjadi begini?" Setelah berkata demikian, tanpa membuang waktu lagi, Pancapana dan Indrayana lalu membuka rantai belenggu kaki orang tua itu. Baru saja pekerjaan ini selesai dan kaki orang tua itu telah bebas, tiba-tiba dua orang penjaga masuk ke dalam ruang itu. Mereka ini adalah anggota-anggota Serigala Hitam yang bertugas meronda di tempat-tempat yang kosong itu, dan mereka memegang sebatang tombak yang runcing. "Hei, siapa kalian?" bentak mereka ketika melihat Pancapana dan Indrayana berada di tempat itu. Akan tetapi sebagai jawaban, kedua pemuda digdaya itu menyerbu. Dengan 2 kali tonjokan saja, kedua orang peronda itu roboh pingsan tak berdaya ketika Indrayana dan Pancapana menggunakan rantai pengikat kaki Pancipurna tadi untuk membelenggu mereka berdua dan melempar tubuh mereka berdua di sudut ruang itu. "Raden, engkau siapakah?" Pancipurna yang seakan-akan baru sadar dari mimpi itu bertanya sambil memandang kepada Pancapana dengan takjub. Pancapana tersenyum. "Tentu engkau tidak mengenalku lagi, Paman Pancipurna. Dulu ketika kau masih bekerja di Istana Rama Prabu, aku masih kecil. Aku adalah Pangeran Pancapana." "Aduh Gusti Pangeran." Kakek itu lalu menjatuhkan diri dan menyembah sambil menangis karena terharu. Kemudian atas pertanyaan Pancapana, ia menceritakan pengalamannya yang mengerikan. Ia diculik oleh Bagawan Sidakalagana dan dibawa ke tempat itu. Telah banyak ahli-ahli ukir dan pahat berada di situ. Akan tetapi mereka ini semua berada di bawah pengaruh dan tenung dari Bagawan yang sakti itu, bahkan telah memeluk agama yang disiarkan oleh Bagawan Sidakalagana. Hanya Pancipurna seoranglah yang masih kuat dan teguh imannya, sehingga ia tidak sampai terbujuk. Hal ini hanya mungkin karena kakek seniman ini juga seorang ahli tapa yang telah memiliki batin yang kuat sekali, sehingga tak dapat terkena guna-guna dan tenung dari Sang Bagawan Sidakalagana. "Inilah sebabnya, maka bertahun-tahun hamba dibelenggu dan dipaksa bekerja di sini. Hamba tidak sudi mengerjakan patung-patung cabul itu. Maka bagian hamba hanya membuat patung-patung lelaki. Dan yang terakhir ini, hamba dipaksa membuat patung Sang Begawan." "Di mana adanya lain-lain ahli patung yang bekerja?" tanya Pancapana. "Seperti biasa Gusti Pangeran, mereka itu ikut pula bersukaria dalam pesta gila itu. Karena hanya dalam pesta gila itulah mereka berkesempatan untuk bersukaria dan melampiaskan segala nafsu iblis." "Paman, kami berdua datang untuk mencari dan menolong seorang putri yang diculik oleh pendeta iblis itu. Di manakah kiranya disembunyikan kawan kami itu?" Pancipurna menarik napas panjang. "Memang Bagawan itu jahat sekali. Hamba sendiri tidak pernah keluar dari ruang ini, Gusti. Akan tetapi hamba tahu bahwa Bagawan itu memiliki sebuah bilik istimewa di sebelah bangunan ini.
Adapun ruang pesta gila-gilaan itu berada di sebelah kiri. Raden berhati-hatilah. Bagawan Sidakalagana amat sakti dan kaki tangannya banyak sekali. Jangan khawatir, Paman. Kalau kami berhasil menyelamatkan kawan itu, kami akan berusaha menolongmu keluar dari sini pula. Setelah berkata demikian, Pancapana dan Indrayana lalu keluar dari ruangan itu, dan dengan hati-hati sekali mereka menuju ke dalam. Akhirnya karena tidak berhasil mendapatkan kamar rahasia dari pendeta iblis itu, mereka lalu menuju ke sebelah kiri untuk mengintai ruang pesta yang makin ramai itu. Ketika mereka telah tiba di tempat itu dan mengintai, hampir saja keduanya berseru saking heran, terkejut, marah, dan juga seram. Ruang yang disebut ruang seni tari itu ternyata amat luas, 4 kali lebih luas dari ruang tempat pembuatan patung tadi yang sudah cukup lebar. Berbeda dengan ruang-ruang lain, di sini tidak dipasangi penerangan lampu. Akan tetapi gentengnya terbuka sama sekali sehingga penerangan yang masuk di dalam ruang itu sepenuhnya didapat dari sinar bulan purnama. Oleh karena itu, maka pemandangan di situ suram-suram menyeramkan, akan tetapi juga romantis sekali. Oleh karena sinar bulan cukup terang, Indrayana dan Pancapana dapat melihat hiasan arca-arca dan ukiran-ukiran pada dinding ruang itu, dan kedua pemuda itu menahan napas saking kagum, heran, dan juga jengah. Mereka kagum oleh karena seni pahat yang menghasilkan hiasan-hiasan itu sungguh-sungguh amat mengagumkan karena indahnya. Apalagi Indrayana yang berada di kerajaan Shailendra, bahkan Pancapana sendiri yang berada di Mataram di mana banyak terdapat ahli-ahli patung yang pandai, juga takjub sekali menyaksikan patung-patung dan ukiran-ukiran yang sedemikian indahnya. Akan tetapi yang membuat mereka terheran-heran, jengah, dan juga seram adalah keadaan segala macam ukiran dan arca itu. Semua arca yang berada di situ bertelanjang bulat, bahkan cabul sekali. Lebih-lebih lagi ukiran-ukiran dan gambar-gambar pada dinding ruangan itu. Semua itu menggambarkan dunia kamawacara, yakni daerah keinginan nafsu dan duniawi yang membuat manusia sama dengan binatang. Di tengah-tengah ruang yang amat lebar itu berdirilah patung yang besarnya 2 kali ukuran manusia biasa. Dan inilah patung Batari Durga Shakti atau istri dari Sang Hyang Shiva. Akan tetapi bukan seperti patung Batari Durga yang dikenal oleh Pancapana dan Indrayana, melainkan patung Batari Durga yang bertelanjang bulat dan tidak mengenal malu sama sekali. Disitulah, di suatu sudut duduklah sekelompok orang yang menabuh gamelan. Kurang lebih 100 orang laki-laki dan wanita berjubah menjadi satu, duduk bersimpuh di ruangan itu, dan semua orang menghadap kepada patung Batari Durga dengan penuh hikmat. 7 orang laki-laki tua yang berpakaian seperti pendeta duduk pula bersimpuh di kaki patung itu, dan kadang-kadang mereka menyanyikan lagu menurut irama gamelan itu. Lalu diikuti oleh para pengunjung yang terdiri dari para orang-orang kampung di tepi Kali Serang. Di tempat sudut ruangan itu mengepul asap kayu gaharu dan cendana dibakar, membuat ruangan ini berbau harum dan sedap. Bahkan semua patung yang berada di situ, terutama sekali patung Batari Durga yang di tengah-tengah, penuh dengan kembang melati dan mawar serta kenanga, sehingga keadaan di situ penuh dengan bau kembang yang harum pula. Hawanya pun sejuk dan segar, karena di atas terbuka sama sekali. Kedua orang muda yang mengintai dengan hati berdebar-debar itu mencari-cari dengan pandang mata mereka, kalau-kalau terlihat Chandra Dewi atau Bagawan Sidakalagana di situ. Tiba-tiba semua orang yang menghadap patung Batari Durga itu meniarapkan tubuh mereka di atas lantai, seakan-akan menyambut munculnya seorang dewa atau raja besar. Dan yang disujudi itu muncullah dari sebuah pintu yang tertutup kain sutra kuning, diiringi oleh nyanyian-nyanyian para pendeta yang 7 orang jumlahnya itu. Gamelan dibunyikan perlahan sehingga keadaan benar-benar menyeramkan. Akan tetapi Indrayana dan Pancapana hampir saja tak dapat menahan ketawa mereka, karena geli dan jijik melihat keadaan Bagawan Sidakalagana yang muncul dari pintu. Pendeta itu sama sekali tidak berpakaian, hanya sorban penutup kepala dan selai cawat sempit saja yang masih menempel pada tubuhnya. Tubuhnya kelihatan makin kurus dan makin tinggi, penuh dengan noda hitam terutama di bagian dada, kaki, dan lengan.
Akan tetapi di samping kelucuan ini, memang benar ada sesuatu yang amat mengerikan keluar dari keadaan pendeta ini. Sepasang matanya seperti bukan mata manusia lagi, mencorong bagaikan mata seekor ular. Jalannya juga perlahan dan lemas bagaikan ular kobra, merayap maju berlenggak-lenggok. Di samping kegelian hatinya, Indrayana dan Pancapana diam-diam merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang. Bukan manusia Bagawan ini, pikir mereka, melainkan seekor iblis jahat menjelma menjadi manusia. Bagawan Sidakalagana lalu menghampiri patung Batari Durga itu, menjura di hadapannya. Kemudian ia memeluk pinggang patung itu dengan mesra, seakan-akan seorang suami memeluk istrinya yang terkasih. Teringatlah Indrayana dan Pancapana bahwa Bagawan Sidakalagana menganggap diri sendiri sebagai titisan Sang Hyang Shiva, suami dari Batari Durga. Menggigillah pundak Pangeran Pancapana. Benar-benar suatu pelanggaran terhadap dewata, suatu penghinaan yang hebat sekali. Hanya orang berotak miring jualah yang berani melakukan penghinaan seperti ini. Bagawan Sidakalagana lalu duduk di atas sebuah kursi berukir gambar sepasang naga. Kursi itu tinggi dan terletak di sebelah kanan patung Batari Durga yang telanjang bulat itu. Alangkah lucunya pasangan itu dalam pandangan mata Pancapana dan Indrayana. Selain patung Batari Durga itu jauh lebih tinggi dan besar, juga keduanya merupakan lambang dari keindahan dan keburukan. Kalau patung Batari Durga itu merupakan tubuh seorang manusia wanita yang serba elok dan sempurna, adalah tubuh Bagawan yang duduk di atas kursi itu merupakan potongan tubuh manusia yang gagal. Akan tetapi alangkah ganjilnya, semua orang yang berada di situ bertiarap menghormat kepada manusia yang menjijikan itu dengan penuh khidmat. Pendeta itu lalu menggerakkan kedua tangannya, dilonjorkan ke depan seakan-akan hendak memberi berkah kepada semua orang. Akan tetapi suaranya mengandung perintah ketika ia berkata, "Kaulah Sang Batari yang terberkah. Sang Batari telah memilih seorang pelayan baru. Oleh karena itu pada malam hari ini, kami berkenan mengadakan pesta untuk merayakan peristiwa yang bahagia ini. Akan tetapi ketahuilah bahwa pelayan baru kali ini bukanlah sembarangan pelayan, karena masih terhitung keluarga sendiri. Dia adalah putri Batara Chandra, namanya Chandra Dewi. Batara Chandra sendiri telah memberi izin persetujuannya untuk memberikan putrinya kepada aku, untuk menjadi pelayan dan selir dariku, Sang Hyang Shiva. Semua ini telah dikehendaki oleh Sang Batari yang Maha Mulia." Setelah berkata demikian, ia menengok kepada 7 orang pendeta yang menjadi pembantunya. "Panggil ke-40 bidadari untuk mengadakan tari-tarian di sini dan menghibur setiap hati yang rindu dan sunyi. Menyerahkan semua kepandaian dan kecantikan mereka. Jangan lupa bawa ke sini pula 3 buah jantung murni yang akan menambah masa penjelmaanku dengan 3 windu lagi." 7 orang pendeta itu lalu mengundurkan diri dan tak lama kemudian dari dalam keluarlah 40 orang gadis yang datang berlari-lari kecil bagaikan terbang melayang, diiringi suara gamelan yang menyambut kedatangan mereka. Indrayana dan Pancapana merasa kagum sekali. Ke-40 orang gadis itu masih amat muda dan rata-rata memiliki kecantikan muka yang cukup menarik. Mereka mengenakan pakaian yang amat tipis berwarna putih bening sehingga ketika mereka datang berlari kecil itu, tubuh mereka nampak membayang. Gerakan mereka lincah dan lemas, dan dalam keadaan yang suram-suram itu, dalam pakaian yang amat tipis, diiringi pula oleh gamelan yang ganjil bunyinya. Mereka itu tak ubahnya seperti ke-40 bidadari turun dari kayangan. Dengan gerakan yang lemah gemulai, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bagawan Sidakalagana. Indrayana dan Pancapana melihat betapa semua mata memandang kepada 40 gadis cantik itu. Sementara itu gamelan berbunyi terus, akan tetapi ke-40 penari itu tidak bergerak dan masih berlutut menyembah, seakan-akan telah berubah menjadi patung. Seorang di antara ke-7 orang pendeta tadi maju, menyerahkan sebuah cawan berukir berisi 3 potong benda kecil berwarna kehitaman. Bagawan Sidakalagana menerima cawan ini dengan muka berseri. Kemudian sepotong demi sepotong,
Ia mengambil dan menelan benda merah tersebut sambil memejamkan mata. Tak terasa lagi, Indrayana dan Pancapana saling pandang dengan mata terbelalak, membayangkan kengerian hebat. Dengan mudah mereka dapat menduga bahwa benda-benda kecil merah yang ditelan oleh pendeta aneh itu tentulah jantung anak-anak kecil yang mayatnya terapung di sungai tadi. Bagawan Sidakalagana mengambil dan menelan jantung itu untuk digunakan sebagai obat panjang umur. "Bawa anggur sang Batari ke sini," seru Bagawan Sidakalagana setelah menelan habis 3 jantung tersebut. Pendeta yang duduk di atas lantai lalu mengambil sebuah gentong berisi penuh anggur merah. Untuk mengangkat gentong ini diperlukan tenaga 4 orang pendeta yang bertubuh kuat. Akan tetapi setelah gentong diberikan kepada pendeta itu, dengan tangan kiri Bagawan Sidakalagana mengangkat gentong dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya begitu saja. Tentu saja pertunjukan ini mendatangkan rasa kagum, takjub dan percaya akan kesaktian dalam hati para penonton. Sungguh pun hal ini bukan merupakan hal aneh bagi Indrayana maupun Pancapana. Setelah puas minum anggur itu, Bagawan Sidakalagana lalu menurunkan gentong anggurnya dan berkata sambil tertawa, "Sekarang sebelum pesta dimulai, semua orang supaya minum anggur pemberian sang Batari terlebih dahulu." Seakan-akan orang yang sudah ketagihan sekali, orang-orang itu berebut merangkak-rangkak maju mendekati pendeta-pendeta yang membagi-bagi minuman itu. Seorang mendapat anggur secawan kecil, dan akhirnya setelah para penari yang 40 orang jumlahnya itu diberi kesempatan minum terlebih dahulu, semua orang mendapat bagian dan gentong itu menjadi kosong lalu dibawa keluar. "Bunyikan gamelan, menarilah untuk menghormati sang Batari." Kini Bagawan Sidakalagana berseru gembira sambil menepuk-nepuk tangannya. Maka berbunyilah kembali segala gamelan tadi. Dan kini terdengar irama yang amat ganas dan gembira, seakan-akan para penebuh telah menjadi panas darahnya karena minuman anggur merah tadi. 40 orang pelayan atau pengiring sang Batari, yang pada hakikatnya adalah selir-selir sang Bagawan Sidakalagana itu, kini bangkit berdiri dan menarilah mereka dengan gerakan-gerakan yang indah dan menggairahkan. Pada awalnya tarian mereka itu lemas dan halus dan benar-benar mengandung seni tari yang amat indah. Akan tetapi makin lama gerakan mereka menjadi makin cepat dan bunyi gamelan makin dahsyat. Penari-penari itu seperti mabuk dan tak peduli lagi betapa karena gerakan mereka yang cepat, pakaian mereka kadang-kadang terbuka. Para penonton juga kehilangan keseimbangan. Kalau tadinya mereka bersikap sopan dan hormat, kini mereka mulai tertawa-tawa, bersorak-sorak, bahkan tubuh mereka tidak mau diam, berlenggang-lenggok mengikuti irama gamelan. Tiba-tiba Bagawan Sidakalagana berseru sambil bertepuk tangan. "Bagus, sekarang semua menari untuk menghibur sang Mahabatari." Karena mereka semua itu sudah maklum bahwa hal ini akan terjadi, maka tadi para penonton sudah merupakan air bah yang tertahan oleh bendungan. Isyarat dan perkenan dari sang Bagawan Sidakalagana ini bagaikan memecah bendungan itu, sehingga air bah yang kuat itu membanjir keluar. Bagaikan kerasukan iblis, orang-orang itu melompat berdiri, menari-nari, tertawa-tawa, berteriak-teriak, mengelilingi 40 orang penari yang membangkitkan gairah itu. Indrayana dan Pancapana saling pandang penuh pengertian. Inilah yang menjadi salah satu alat pemikat dan penarik dari Bagawan Sidakalagana. Dengan amat pandainya, pendeta itu menggunakan kekuatan sihirnya, membuat orang-orang itu menjadi lemah imannya dan kehilangan semangat. Kemudian memabokkan mereka dengan minuman merah itu, dan yang terakhir sekali, memberi kebebasan kepada mereka menari serta bersentuhan dengan 40 orang darah ayu selir-selirnya itu. Beberapa orang penari yang sudah benar-benar mabuk, dengan mata sayu, menghampiri Bagawan Sidakalagana, menari-nari dengan pinggang berlenggak-lenggok seperti ular di depan dan mengitarinya. Bahkan mulai menarik-narik tangannya diajak menari bersama. Akan tetapi dengan pandang mata bosan, Bagawan Sidakalagana menepiskan tangannya, lalu berkata kepada mereka, "Bawa sang Chandra Dewi ke sini. Malam ini kita merayakannya. Maka hanya dengan dialah aku mau menari. Sebelum melepaskan ikatannya, lebih dulu beri dia minum secawan madu merah."
Ketiga orang dara ayu itu tampak kecewa, akan tetapi mereka lalu tertawa cekikikan dan berlari-lari masuk untuk menjalankan perintah. Pancapana dan Indrayana saling memberi isyarat dan bagaikan sudah berjanji terlebih dahulu, mereka lalu meninggalkan tempat persembunyian mereka dan cepat mengikuti tiga orang dara itu. Inilah kesempatan sebaik-baiknya bagi mereka. Ketiga orang penari itu akan membawa mereka ke tempat kurungan Chandra Dewi. Kalau Indrayana dan Pancapana tidak mengikuti perjalanan tiga orang penari yang semangatnya telah dipengaruhi oleh tenung dan sihir bagawan, agaknya tak akan mungkin mereka dapat mencari kamar di mana Chandra Dewi terkurung. Kamar itu adalah kamar bagawan Sidakalagana sendiri, sebuah kamar yang besar dan indah, penuh pola ukir-ukiran cabul. Untuk dapat memasuki kamar itu, ketiga penari tadi melalui 3 lapis pintu rahasia yang hanya dapat dilihat dan dibuka setelah menggeser patung-patung yang berada di luar kamar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.